Saya sudah sabar menghadapi kamu. Apakah sabar itu terucap, Pak Ustaz? Saya sudah sabar menghadapi kamu. Apakah sabar itu terucap, Pak Ustaz? Ucapan ini menunjukkan tak sabar. Karena makna sabar itu, sabar artinya mampu menahan. Ketika dia mengucapkan ini, dia sudah tak sabar mengucapkan lidah. Apa aku perlu sabar kapan lagi untuk menahan? Itu tanda tak sabar. Nampaknya kamu memang sudah tak sabar. Karena makna sabar artinya menahan. Apa hukuman mengurus SIM tembak, Pak Ustaz? Dan mempunyai ijazah palsu. Oh, ini dua pertanyaan nih. Yang pertama, mengurus SIM tembak. Prosesnya punya surat lulus kursus. Setelah itu lulus kursus dibawa kepada tes. Habis itu tes ini, lalu dia tawarkan kalau mau nanti bisalah cincai 500 selesai. Ini maka kita saya pengurusan paspor ditawarkan orang. Bapak kalau mau ikut prosedur hari ini datang, hari ini 2 minggu insyaallah 250.000. Daripada Bapak izin kerja tinggal itu ini segala macam, bagus Bapak bayar 500 saja Pak, nanti sore selesai. Tak apa-apa lah, biarlah saya urus sampai 2 minggu. Saya izin 2 kali mengajar, saya ikut ngantri, saya bayar. Tapi saya tak pakai baju kuku, pakai peci. Ikut ngantri pakai peci itu merusak nama Ustaz. Tak pakai baju kemeja biasa, saya urus. Saya urus sendiri. Paspor saya pergi umroh, saya urus sendiri, keluar. Tak ada duit Ustaz 500.000. Ada. Kenapa tak Ustaz kasih aja? Saya tak mau, saya kasih ke dia. Nanti duit itu dibawanya pulang ke rumah, lalu disuapkannya ke anak istrinya. Habis itu dia masuk neraka. Lalu malaikat nanya, kau makan haram? Ya, dari siapa? Ustaz Somad. Sakti anak gitu juga, saya urus sendiri. SIM juga saya urus. Jadi jangan sampailah bahwa ada orang yang berani menghalalkan, mungkin dia sudah dapat dalilnya. Saya belum dapat lagi. Nanti kalau Bapak Ibu sudah dapat, kasih saya. Apa hukum punya ijazah palsu lalu lulus PNS, lulus umur 30, pensiun umur 58, selama 28 tahun itu makan haram. Dia makan haram, anaknya makan haram, bininya makan haram. Makan haramnya 28 tahun. Jadi kalau 1 bulan itu 25 juta, 2 juta, setahun 24 juta, 240 juta, 500 juta, itulah yang masuk ke dalam badan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Nauzubillah. Doa dari lidah yang makan haram. Waqina azabannar, mat'amuhu haram, makanannya haram, mashrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya dibeli dari uang haram, wa uziya bil haram, anak istri dikasih makan haram, ana yustajabu lah, tak mungkin doanya dikabulkan Allah. Makanya kita disuruh mengasih makan yang halal-halal. Apakah ada hadis ketika seorang anak perempuan keluar rumah tanpa hijab lalu berzina, yang nanggung dosanya orang tua si anak? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Saya enggak mikul dosa bapak, bapak tidak mikul dosa saya. Dosa pikul masing-masing. Loh, kenapa ada yang bilang orang tua mikul dosa anak? Orang tua mikul dosa anak karena tidak ada tunjuk ajar amar ma'ruf nahi munkar. Saya dititipi anak saya itu mesti saya tunjuk. Salat suruh umur 7 bawa, umur 10 pukul. Anak perempuan tutup aurat, dia jalan sama tak mahram, kok bisa jalan? Jadi di situ dosanya karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak dia buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang dia buat munkar. Kalau ada orang tua membiarkan anak buat dosa sampai zina, sampai hamil, dayus, tak masuk surga. Alladzi yuqirru su'ala ahlihi, membiarkan anaknya, istrinya, keponakannya berbuat dosa padahal dia tahu. Banyak sekarang orang pura-pura tak tahu, cuek saja. Kenapa ya Ustaz, saya baca Quran atau hadir pengajian kok cepat mengantuk? Ada 2 kemungkinan. Pertama, kurang gizi. Yang kedua, setan. Maka dilawan dengan berwudu, kamar mandi dekat wudu. Saya udah wudu ngantuk juga, bawa sebab. Syekh Ibnu Utsaimin kalau ngajar bawa pistol air. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibnu Utsaimin, ulama besar dari Makkah Al-Mukarramah, menembak murid-muridnya pakai pistol air. Ini belum saya amalkan. Apakah ada hadis mengatakan siapa yang menyakiti seorang karena lisannya, maka amal ibadahnya tak diterima Allah? Ya Rasulullah, ya, inna fulanatan, ada si fulan tasumun nahar, rajin puasa sunat, wa taqumul lail, rajin tahajud malam, wa tu'dhi jiranaha, tapi menyakiti jiran, bilisaniha, dengan lidahnya. Gimana orang ini? Kata Nabi, la khaira fiha, tak ada kebaikan pada dirinya, ia finnar, dia masuk neraka. Salatnya rusak, puasanya rusak, gara-gara lidah menyakiti hati orang lain. Apa janji Allah terhadap orang yang hafiz Al-Quran? Apakah hanya hafiz 30 juz baru dikatakan hafiz? Arti hafiz bukan orang hafal.
Makna hafiz, hafaza yuhafizu, menjaga isi Al-Quran sehingga dia tidak melanggarnya. Untuk apa orang hafiz tapi melanggar isi Al-Quran? Yang paling bagus, hafiz menjaga di kepala, hafiz menjaga tunjuk ajarnya. Tapi yang selalu keutamaan dalam Quran itu disebutkan orang yang membaca, menghafal, tapi perilakunya juga sesuai. Malah kalau ada orang hafal Quran tapi perbuatannya tak sesuai, itu yang dilaknat. Rubbatalil Quran, berapa banyak orang baca Quran rajin, wal Quranu yal'anu, tapi dilaknat Quran. Na'udzubillah. Jadi yang diinginkan itu adalah anak bapak ibu ikut sekolah program tahfiz, SMP 3 juz, SMA 3 juz, S1 4 juz. Begitu tamat dia sudah dapat 10 juz. Bagus. Masuk pondok tahfiz di Jawa 30 juz. Bagus. Apa janji Allah? Ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti dia akan bangkit di akhirat bersama malaikat. Ditengoknya kiri kanan malaikat. Ya Allah, kenapa aku bangkit bersama malaikat? Karena Nabi menjanjikan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang kedua, Allah akan kirimkan syafaat karena bacaan Qurannya. Iqra'ul Quran fa innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah. Karena Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Adapun kadar syafaatnya sesuai dengan bacaan, kualitas hafalan, keyakinan masing-masing. Dan itu tak sama antara yang hafal 30 juz dengan juz 30. Itu semua ada pemberian yang diberikan Allah. Bagaimana menjaga istiqomah dalam beribadah? Pertama, kita pahami bahwa ibadah itu tidak bisa menolong kita. Jangan hitung-hitung. Ambil pena, ambil kertas. Salat di Masjid Nabawi 40 rakaat kali 1000, 40.000. Di Makkah kali 100.000, 700.000. Cukuplah kalau untuk masuk Jannatul Firdaus. Kita masuk surga bukan karena itu, tapi karena rahmat Allah. Untuk mendapat rahmat Allah itulah kita infakkan harta sampai pergi ke Makkah. Untuk mendapatkan rahmat Allah itulah kita infakkan waktu duduk di rumah Allah ini. Maka kita merasa tidak pernah dapat menebus surga Allah. Hidup 80, 50, 60, paling-paling 63 tahun kalau sampai 63 tahun itulah amal. Mau dibayar dengan kehidupan yang khalidina fiha abada, senantiasa muhasabah diri. Itu membangkitkan istiqomah. Pertama, merasa amal kecil tak sanggup menebus surga Allah. Yang kedua, selalu berjamaah. Alaikum bil jamaah. Asal dengar suara azan maghrib, subuh, asar, isya langsung berjamaah. Ada pengajian datang, karena serigala hanya menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Sering-sering nonton acara flora dan fauna, menengok bagaimana mereka di surga ketika memisahkan diri dari jamaah. Jangan pernah memisahkan diri dari berjamaah. Pengajian berjamaah. Apa hukumnya pakai cincin emas? Uhillu dhahab wal harir lil unsa min ummati. Aku halalkan emas dan sutra untuk umatku yang perempuan. Ibu boleh pakai emas, boleh pakai sutra. Laki-laki wa uharrimu malir rijal. Untuk laki-laki aku haramkan. Hadis pertama. Hadis kedua, Nabi jumpa sahabat. Sini kata Nabi, itu apa di tanganmu? Dicopot Nabi, dicampakkan Nabi. Kau sudah memakai dari neraka kata Nabi. Setelah Nabi pergi, sahabat mengambil emas itu, dibalikkan. Nih, Nabi sudah pergi. Enggak, aku tak mau mengambil yang sudah dibuang Nabi. Begitulah sahabat takutnya kepada Nabi SAW. Ini dalil-dalil hadis kuat tentang tak boleh pakai cincin emas. Maka cincin perak, kalau ingin pakai cincin perak, besi putih tak masalah. Walau khataman min hadidin, walaupun cincin terbuat dari besi. Apa hikmah di situ? Imam Syafi'i pernah ditanya, kenapa tak boleh pakai cincin emas wahai Imam Syafi'i? Robek hati orang miskin menengok. Dia bilang, Pak, tengok cincin emas kau busuk. Pak, makan Pak. Sakit aja. Yang kedua, ternyata butiran-butiran emas itu masuk ke dalam Alzheimer, penyakit lemas, lesu, letih, tua sebelum masanya masuk. Bagi perempuan dia keluar lagi lewat darah menstruasi. Makanya kalau laki-laki mens pakai tak boleh. Bagaimana sholat berjamaah bersama anak di masjid? Pernah bersama anak sedang si pertama dan anak tersebut tertib sholatnya, tapi kena marah oleh jamaah lain. Bila Anda tidak lagi mendengar suara anak-anak di masjid, Anda dalam keadaan gawat, kata Muhammad Al-Fatih, Raja Turki yang membebaskan Konstantinopel. Nanti Bapak Ibu pulang ke masjid dekat rumah sholat maghrib. Kalau tak ada suara anak-anak, Anda dalam keadaan gawat. Itu negeri akan kafir, tak lama lagi kafir. Tapi kalau masih ada suara anak-anak nangis, sholat, main-main, insyaAllah mereka main-main, nanti setelah lajang dia akan jadi pengurus masjid, insyaAllah. Karena masa kecil berkesan. Saya kalau balik kampung masih ingat, dulu saya di sini, dulu kami di sini, sholat pakai celana pendek, kami di sini, kami di sini. Kalau tak terdengar lagi, kalau ada orang marah-marah, jangan bawa anak-anak ke masjid. Ini orang tak paham. Anak-anak ya ribut, bapaknya jadi ribut. Maka susun satu sop di belakang. Anak-anak nih di Rokan Hulu setiap maghrib anak-anak datang 300 orang setiap maghrib.
dari maghrib ke isya. Tujuannya apa? Disediakan guru ngaji gratis, nanti dites sekian bulan, yang ini dapat bonus, dapat ini. Saya tanya, apa guna program anak-anak 300 ini? Kalau anaknya 300, bapaknya ngantar, emaknya ngantar, udah 900, masjid penuh. Maghrib dia ngantar, isya dia jemput. Cuman yang celakanya bapaknya ngantar pakai celana pendek. Nah, salam, anaknya masuk, dia pergi, nanti isya dia datang, sudah selesai. Inilah bapak yang menjerumuskan anak dalam neraka jahanam khalidina fiha. Jadi dimaksudkan itu, bapaknya ngantar, ikut dia sholat maghrib situ, habis sholat dia pulang ke rumah, nanti pas isya dia jemput lagi. Nah, ini manfaat yang sangat bagus. Anak-anak itu sebetulnya tidak memutus shaf. Allahu Akbar. Kalau ada dia di samping, tidak memutus shaf dengan syarat 3. Yang pertama, wuduknya sempurna. Yakinkan wuduk anak kita sempurna. Yang kedua, dia sudah sunat, karena di balik daging itu ada najis kotor. Yang ketiga, dia tak pakai pampers, karena kalau dia pakai pampers kita tak yakin dia bernajis tak boleh. Jadi kalau bapak sholat, kasih tahu, saya yakin anak saya ini 3, dia tidak pakai pampersnya baru ganti, wuduknya sempurna, dan dia sudah sunat. Oke. Tapi kalau ragu, dari rumah dia memang bersih, pas di jalan, siapa yakin? Kalau ragu maka letak. Tak mungkin pula kita periksa satu-satu, sampai pampers, sampai tidak, sampai mengaku sunat, sampai belum. Maka karena ragu itulah anak-anak dibuatkan satu shop di belakang. Ini tentang anak-anak.